Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, serta teman-teman guru yang ada di ruangan ini yang sangat kita hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya sehingga di kesempatan ini kami semua dapat berkumpul dalam ruangan ini guna mengikuti salah satu program guru penggerak angkatan sebelah saya, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Salam serta salam kalau kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang mana atas perjuangan beliau sehingga kita dapat keluar dari zaman kedodohan menuju zaman yang sedang berjalan. Bapak Ibu, kita langsung saja. Adapun agenda pada hari ini yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif dari saya Sumarni Galela CGP Angkatan 11 Kabupaten Guru SMP Negeri 15 Guru. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada materinya, ini ada kesepakatan forum yang harus kita buat. Nah, kesepakatan forum yang pertama yaitu memulai dengan membaca bismillah, kemudian saling menghargai dan menghormati, kemudian mendengar materi yang disampaikan dengan baik, kemudian bekerja sama dengan baik. Jadi Bapak Ibu, barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin ditambahkan pada kesepakatan forum ini, saya persilakan. Ya, silakan Bu Elsa. Ya, jadi Bapak Ibu saya ketik dulu. Ya, barangkali ada yang lain. Ibu Elsa menambahkan tidak boleh berbicara sebelum diizinkan materi. Masih ada yang lain atau pas? Oh ya, satu lagi dari Pak Udi. Ya, jadi ada dua kesepakatan forum yang ditambahkan, yaitu tidak boleh berbicara sebelum diizinkan materi, dan yang kedua adalah dilarang berisik ketika materi berlangsung. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan forum agenda acara kita pada hari ini. Ada yang ditambahkan atau sudah pas? Sebelum belajar terlebih dahulu 15 menit atau 10 menit untuk membaca. Oh ya, jadi ada penambahan dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, jadi ada satu tambahan kesepakatan forum yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya. Ya, sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah lingkungan di mana peserta didik, kemudian guru dan seluruh komunitas sekolah itu saling menghargai, kemudian saling menghormati dan saling bekerja sama serta saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, budaya positif ini berperan penting untuk kepribadian peserta didik. Nah, dari budaya positif ini maka akan timbul karakter peserta didik yang baik. Mereka mampu bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi budaya positif atau pembiasaan kita di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep
konsep seperti ini, ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol, ada pembuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Nah, kita ke yang paling pertama, yaitu tentang disiplin positif. Ya, apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan kemudian mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari ketika seorang anak atau peserta didik telah menanamkan disiplin positif di dalam dirinya, berarti secara otomatis dia sudah mampu bertanggung jawab atas apa yang harus dia terapkan, atas apa yang harus dia jalankan. Nah, kemudian dari disiplin positif yang dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada anak itu akan terbentuk disiplin atau disiplin internal yang ada pada diri anak. Nah, disiplin internal itu disiplin yang muncul tanpa ada paksaan dari orang lain. Maksudnya anak itu dia menjalankan disiplin positif yang ada misalnya di lingkungan sekolah itu tanpa ada paksaan dari orang lain, karena kenapa dia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi kesadaran dirinya. Kemudian dengan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan karena ada paksaan, pujian dan hukuman. Nah, Bapak Ibu, ketika anak-anak sudah memiliki disiplin positif di dalam diri, berarti secara otomatis dia akan melakukan sesuatu itu tanpa mengharapkan imbalan atau reward dari orang lain. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Nah, kita tahu bahwa motivasi. Nah, motivasi itu adalah dorongan yang bersifat internal atau eksternal yang tujuannya adalah untuk membentuk karakter daripada seseorang. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada beberapa. Yang pertama diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, ketika kita ingin atau anak-anak ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti secara otomatis dia termotivasi untuk tidak melakukan itu. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau reward dari orang lain, dia juga akan termotivasi untuk melakukan. Beta harus bikin ini, beta harus bikin itu supaya beta dapat hadiah atau beta dapat reward. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, ketiga jenis motivasi perilaku manusia yang ada di depan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada motivasi internal, kemudian ada motivasi eksternal. Nah, motivasi internal itu yang mana? Nah, motivasi internal itu yang ada pada poin 3. Yang ada pada poin 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, itu mereka melakukannya karena ada dorongan dari diri sendiri, bukan orang lain yang memaksa atau termotivasi karena ada imbalan atau hadiah yang akan diberikan. Nah, poin 1 dan 2 itu dia termasuk dalam motivasi eksternal. Karena kenapa? Apa yang mereka mau lakukan atau apa yang akan mereka jalankan itu semata-mata karena ingin mendapatkan reward atau hadiah dari orang lain. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh daripada motivasi internal. Motivasi internal. Ya, nih anak-anak belajar karena kemauan sendiri, bermain, kemudian berkreasi karena kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, kemudian ini adalah contoh daripada motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal dia belajar atau dia berkreasi itu karena semata-mata mengharapkan hadiah atau reward daripada
orang lain. Nah, Bapak Ibu, yang harus kita tahu sebagai guru bahwa kita tidak perlu mengiming-imingkan siswa atas reward yang berlebihan atau kita berikan hukuman yang berlebihan, karena itu nanti berpengaruh kepada motivasi anak. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau kita masuk kelas di awal semester itu biasanya kita selalu membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan antara guru dan murid. Biasanya di awal semester kita lakukan. Nah, apa saja bentuk daripada keyakinan kelas itu? Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan nanti di dalam kelas. Nah, contoh keyakinan kelas ini dia memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, di antaranya nih ada contoh, misalnya ada siswa kita yang mengambil barang temannya, kemudian kita menyuruhnya untuk mengembalikan barang tersebut ke tempatnya. Nah, itu kita sudah tanamkan nilai-nilai kebajikan bertanggung jawab kepada diri peserta didik tersebut. Nah, kemudian kita misalnya membuat keyakinan atau kesepakatan bahwa hadir di sekolah itu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini juga akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan, komitmen, kemudian menghormati orang lain. Nah, Bapak Ibu, kemudian misalnya dilarang menggunakan narkoba, itu menghasilkan nilai kebajikan kesehatan. Kemudian dilarang merokok, itu juga nilai-nilai kebajikannya adalah kesehatan dan kemudian menghormati orang lain. Ya, Bapak Ibu, barangkali setelah lihat contoh daripada keyakinan kelas ini nanti bisa kita terapkan secara bersama-sama. Ya, nah ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama, ada setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, kemudian ada contoh keyakinan kelas yang kedua. Nah, ini adalah bentuk yang di bawahnya adalah bentuk dari keyakinan kelas yang diterapkan oleh kelas 7. Jadi mereka mengambil nilai-nilai kebajikan hormat. Kemudian mereka membuat dalam bentuk keyakinan kelasnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian mereka mengambil nilai-nilai kebajikan bekerja, dibuat dalam bentuk keyakinan kelasnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian mereka juga mengambil nilai-nilai kebajikan diterima dan dimiliki yang dibuat ke dalam keyakinan kelasnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ya, Bapak Ibu, kita masuk pada materi yang selanjutnya, itu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, harus diketahui bersama bahwa ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survive. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan yang bersifat fisiologis. Nah, itu kebutuhan kita akan makanan, kemudian akan kesehatan dan rumah, tempat tinggal, pakaian. Nah, itu kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan yang paling mendasar. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini juga harus kita terapkan. Karena kenapa? Ketika kita menerapkannya di sekolah, berarti saya berpikir bahwa sangat baik. Siswa akan merasa bahwa saya
memiliki hubungan yang baik antara saya dengan guru. Karena kenapa? Guru bisa memberikan mereka rasa kasih dan sayang. Kemudian mereka juga merasa diterima oleh teman-teman yang ada di kelasnya. Entah di kelas dalam bentuk kelompok diskusi, berarti mereka merasa mereka diterima dengan baik di kelompoknya. Kalau di dalam kelas, berarti mereka merasa mereka diterima dengan baik oleh teman-teman yang ada di kelasnya. Ya, nah selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan ini, kebutuhan kalau kepada peserta didik berarti tidak ada kita memberikan batasan atau aturan atau intimidasi kepada mereka. Nah, mereka bebas untuk melakukan apa saja. Misalnya, mereka menginginkan pembelajaran yang berdasarkan minat dan bakat mereka, silakan. Karena itu salah satu pemenuhan daripada kebutuhan kebebasan. Ya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini biasanya berhubungan pasti dengan yang namanya hiburan. Ya, jadi anak-anak kita lihat, kadang-kadang mereka kalau sudah dari hari Senin sampai hari Kamis, mereka jaga bilang cepatlah hari Jumat. Karena kenapa? Mereka ingin senang. Nah, itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Maksudnya dengan senang itu mereka terhibur. Kemudian dengan senang itu mereka merasa senang dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada kebutuhan akan kesenangan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang tadi itu semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tidak menerapkan budaya positif atau cara yang positif tadi, maka yang kita lakukan adalah pasti berkaitan dengan hal-hal yang tidak akan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang tadi ada nilai-nilai kebajikan bertanggung jawab, kemudian ada nilai-nilai kebajikan ya, saling menghormati, kemudian ada menghormati orang lain, kemudian akan ada komitmen. Itu termasuk dari salah satu contoh daripada nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang paling penting. Nah, ini adalah terdapat 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima itu guru sebagai manajer. Bapak Ibu, guru sebagai penghukum itu seperti apa? Nih, misalnya kalau dilihat dari segi motivasinya guru berbuat, maka sebagai penghukum itu kita sering menghardik, menunjuk-nunjuk misalnya, kemudian menyakiti atau menyindir. Nah, ketika ada sindiran atau hardikan yang kita keluarkan, maka itu kita menjalankan fungsi kontrol sebagai penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya kita berceramah dan kita mengatakan seharusnya atau ibu kecewa nah kepada siswa yang melakukan satu kesalahan. Kemudian sebagai teman, nah kita selalu membuatkan alasan-alasan tertentu kepada murid kita. Nah, sebagai pemantau itu kita hanya menghitung dan kita hanya mengukur. Nah, kemudian kalau sebagai manajer kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu, kita harus menanamkan salah satu fungsi kontrol yang paling penting, yaitu manajer. Kenapa harus manajer yang kita tanamkan? Karena dengan fungsi kontrol sebagai manajer, kita dan siswa dapat berbuat
berbuat sesuatu. Nah, kemudian fungsi kontrol sebagai manajer ini dia juga merupakan bentuk daripada mengacu kepada restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian, guru bisa mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi, apa yang dia perbuat tadi, dia dapat mempertanggungjawabkannya ketika kita menjalankan fungsi kontrol manajer. Nah, kemudian kita sebagai guru dapat mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Nah, posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri mereka. Nah, restitusi. Kalau kita masuk pada restitusi, ya. Kalau kita masuk kepada restitusi, guru itu berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Nah, dalam penyelesaian masalah, nah ada 3 tahapan ketika kita akan melakukan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ketika ada peserta didik kita yang melakukan satu kasus di sekolah misalnya dia membuang sampah sembarangan atau dia baku pukul dengan temannya misalnya. Nah, kita harus menyelesaikan permasalahan itu atau kasus itu berdasarkan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya. Jadi tahapan untuk penyelesaian sebuah kasus atau permasalahan terhadap peserta didik itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini apa? Menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal tadi ke arah identitas yang sukses. Nah, menstabilkan identitas ini misalnya, kalau siswa kita sedang melakukan satu kasus atau permasalahan, nah kita panggil, kemudian kita stabilkan identitasnya dulu. Nah, kita menstabilkan identitas, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita berikan kepada anak tersebut. Nah, ini menstabilkan identitas. Nah, kalau membuat salah itu manusiawi. Ibu juga pernah berbuat salah, orang lain pun pernah berbuat salah. Nah, ketika kita mau mencari solusi dari permasalahan atau kasus yang dilakukan oleh siswa kita, nah kita panggil ke salah satu ruangan, misalnya hanya kita dan siswa tersebut. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ini, kita panggil, kita rangkul, kemudian kita tanya secara pelan-pelan bahwa, nah, berbuat salah itu manusiawi, ya. Nah, ibu juga pernah berbuat salah dan orang lain pun pernah berbuat salah. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita boleh melakukan pernyataan ini kepada siswa yang akan kita cari berikan solusi atas permasalahan yang dilakukan tadi. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu yang sungguh saya hormati, di menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, kita posisinya tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau kita mau menstabilkan identitas, nah, kita tidak perlu tertarik untuk mencari tahu siswa siapa yang benar, siswa siapa yang salah. Yang terpenting adalah Bapak Ibu harus tertarik untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita harus menyelesaikan masalah tanpa kita harus mencari tahu kemudian menjudge bahwa ini salah itu benar. Nah, kemudian kita bisa memberikan pernyataan seperti ini kepada siswa tersebut. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Nah, bisa seperti itu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan.
Ya, setelah melakukan menstabilkan identitas tadi, kita melakukan validasi tindakan. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, validasi tindakan yang salah ini dapat kita lakukan dengan menggunakan cara seperti ini. Yang nomor satu, kamu pasti punya alasan melakukannya. Misalnya, kita dapat siswa yang membuang sampah sembarangan, kemudian kita panggil. Setelah kita stabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah karena tadi dia membuang sampah. Kita tanya, kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Biasanya separuh siswa itu udah jawab, ibu beta buang sampah di situ barang supaya gampang. Kita perlu berjalan jauh untuk ke tempat sampah karena itu gampang. Kemudian apa penting bagi kamu? Apa penting bagi kamu untuk membuang sampah sembarangan? Nah, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi silakan tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Nah, kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya kalau kita dapat siswa pukul, kita pakai yang keempat. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu inginkan, tapi tanpa harus memukul? Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang terakhir dari tahapan segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi Bapak Ibu, menanyakan keyakinan ini dia berhubungan dengan tadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah kita buat. Nah, pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa nilai yang kita percayai di sekolah ini? Misalnya, kalau dia mengganggu teman yang sedang belajar, berarti dia sudah melanggar apa? Dia sudah melanggar kesepakatan setiap orang perlu belajar, atau dia sudah melanggar setiap orang harus dihargai. Kemudian nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Nah, kita tanya lagi, kelas yang ideal itu seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu akan menjadi orang seperti apa? Nah, kita perlu melakukan 3 tahapan restitusi ini ketika kita menemukan ada kasus yang kemudian dilakukan atau permasalahan yang dilakukan oleh siswa kita yang ada di sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu, tujuan dari segitiga restitusi ini adalah apa? Adalah untuk dapat menciptakan murid yang mandiri dan kemudian bertanggung jawab. Ya. Yang terakhir adalah terima kasih. Bapak Ibu, demikian hasil pemaparan aksi nyata saya diseminasi budaya positif. Akhir kata saya sampaikan bahwa terima kasih banyak. Sedianya Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk membersamai saya di ruangan ini. Guna Bapak Ibu juga menjadi salah satu support system terbaik karena bisa mendukung apa yang menjadi pendidikan guru penggerak saya. Maksudnya Bapak Ibu mendukung apa yang sedang saya jalani sekarang ini, yaitu saya sedang melakukan menjalani pendidikan guru penggerak. Ya, Bapak Ibu yang sungguh saya hormati, Bu Kepala Sekolah yang saya hormati, demikian aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.